Hai, balik lagi bersamaku di channel Huam Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit sharing atau berbagi pengalaman atau lebih tepatnya itu melakukan review terhadap penggunaan dari aplikasi Flip itu sendiri. Sejauh pengalamanku menggunakan aplikasi Flip sehingga tahu bagaimana cara melakukan transaksinya, cara saat menangani case gagal transaksi dan lain sebagainya itu berdasarkan pengalamanku sendiri. Lalu, sebetulnya aplikasi Flip itu apa? Aplikasi Flip merupakan sebuah aplikasi atau layanan berbasis mobile yang memudahkan pengguna atau user itu melakukan transaksi atau pengiriman uang, apalagi transaksi tersebut adalah beda bank dengan beberapa kelebihan. Nah, salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Flip adalah tidak ada biaya admin atau biasa kita sebut dengan bebas biaya admin. Apabila kita melakukan transaksi secara konvensional atau secara tradisional, tentu akan terdapat biaya admin sekitar Rp6.500 ataupun yang terbaru sekarang adalah Rp2.500. Nah, Flip menawarkan dengan bebas biaya admin. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan dari kalian adalah apakah Flip aman atau tidak? Itu adalah salah satu pertanyaan yang pernah muncul juga saat aku belum pernah menggunakan aplikasi Flip dan saat akan menggunakan aplikasi Flip. Jadi ini aku percaya sama Flip atau tidak dengan menguji atau mengetesnya secara langsung untuk melakukan transaksi Flip di dalamnya. Nah, apabila dari kalian masih bertanya-tanya apakah Flip aman atau tidak, kita coba cek berdasarkan pengalaman aku dulu di bagian transaksi ini di bagian menu bawah. Nah, di sini ada berbagai macam transaksi yang udah aku selesaikan. Di sini mulai dari November, Desember hingga bulan Februari. Jadi sekitar ada waktu 2-3 bulan aku menggunakan aplikasi Flip. Dan nominalnya pun bisa dikatakan juga tidak sedikit, tidak juga terlalu banyak. Di sini transfernya biasanya 100.000, 200.000, dan yang paling tinggi adalah 700.000. Dan yang terkecil itu ada 32.000. Dan ini pun menggunakan beragam atau bervariasi bank. Ada bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Terus juga pembelian pulsa Telkomsel di Flip itu ada disediakan nantinya. Terus juga ada proses refund. Nah, ini proses saat transaksi kita gagal itu nantinya akan kita melakukan refund. Terus juga ada juga dari BRI. Nah, sejauh ini, sejauh pengamatanku, pengalamanku saat menggunakan aplikasi Flip, ini rata-rata itu notabene adalah berhasil. Lalu, apa yang membuat ini transaksinya gagal atau dibatalkan atau tidak berhasil? Biasanya saat transaksi gagal atau tidak berhasil adalah itu biasanya dipicu oleh seperti ini. Misalkan kita melihat salah satu transaksi. Nah, di sini saat kita ingin mengirimkan uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri, saat kita ingin mengirim nominal 50.000, sebenarnya itu kita tidak mengirim 50.000 secara persis, tapi ada kode unik. Kode uniknya adalah 500. Jadi yang nantinya kita akan kirim adalah 50.500. Nah, 50.500 itu 500-nya masuk kemana? 500-nya itu nanti akan masuk ke saldo Flip yang ada di bagian homepage atau beranda di depan. Sementara itu, apabila kita transfernya tidak sesuai nominal kode unik juga, jadi misalkan di sini adalah transfernya 50.500, tapi dari kalian itu mengetikkan 50.400, nah itu akan terjadi selisih dan ini yang membuat transaksi kita gagal. Nah, salah satu case yang pernah aku alami saat transaksi kita gagal, saat transaksiku gagal itu adalah melakukan proses refund atau pengajuan refund. Di sini kita cari proses pengajuan refund yang mana
Nah ini, refund ke BCA berhasil. Ini salah satu contoh saat gagal melakukan transaksi karena terdapat sedikit perbedaan nominal biaya atau nominal uang yang harus ditransaksikan, sehingga mengakibatkan gagal transfer. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Misalkan kita yang cek 100.000 dari BCA ke Mandiri ini, kita coba lihat transaksinya. Nah, kita sebenarnya itu bukan transfernya secara genap atau secara utuh 100.000 rupiah, tapi akan ada muncul kode unik Rp81 dan itu maka kita harus transfer sebesar 100.081 rupiah. Dan 81 rupiahnya itu akan masuk ke dalam saldo flip seperti ini. Dan saldo flip ini tertampil di beranda ataupun homepage paling depan. Nah, saldo flip ini 4.322. Yang selain itu kita juga bisa gunakan untuk yang namanya saldo ini jadi tidak mubazir, tapi kita bisa alihkan atau bisa gunakan untuk pembelian-pembelian seperti pembelian pulsa, listrik yang ada di menu ini. Misalkan kita klik di pembelian pulsa, kita pilih nominalnya di sini, kita bisa menggunakan saldo flip tersebut dengan mengumpulkan saldo flip tersebut dari kode unik yang didapatkan bisa untuk membeli pulsa. Biasanya beli pulsanya 100.000 dan di sini harganya itu lebih murah. Di sini 97.890. Hampir 3.000 nih, hampir 3.000. Kalau di platform lain kan misalkan lebih murah 1.000 rupiah, lebih murah 500 perak. Nah, di sini hampir lebih murah 3.000. Nah, jadi itu yang membuatku merasa cocok, merasa aman menggunakan aplikasi Flip. Berdasarkan dari riwayat transaksi tersebut, itu adalah rata-rata berhasil dan tidak terjadi galat atau gagal. Kalaupun terjadi gagal, seperti yang aku sampaikan di awal itu, biasanya gagal itu akibat human error oleh kita sendiri sebagai user, bukan dari sebagai Flip itu. Karena ada kesalahan dalam pengetikan nominal uang yang harus dikirimkan. Itu case yang pernah aku temukan. Jadi kesimpulannya untuk sampai saat ini adalah aplikasi Flip aman atau tidak, maka aku jawabnya adalah aman. Dan ini kita bisa untuk lebih kita percaya lagi, kita bisa masuk ke pusat bantuan di bagian bawah ini. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini adalah ada informasi umum. Kita bisa coba scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa mengetahui mengenai lisensi dari Flip atau aplikasi Flip. Di sini ada 3 pertanyaan umum yang biasa user itu tanyakan terhadap aplikasi Flip. Apakah Flip aman? Keamanan adalah hal yang selalu kami terapkan pertama kali. Nah, seluruh proses transfer dilakukan dengan menggunakan sistem bank sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Jadi kita bisa notice di sini apakah Flip aman? Aman. Data-data kakak juga kami berikan keamanan berlapis. Ini mirip seperti keamanan-keamanan aplikasi lain dan data sensitif akan dilakukan enkripsi. Mirip seperti layanan dari WhatsApp. Pertukaran informasi antar server juga sudah dienkripsi menggunakan SSL atau Secure Socket Layer pada server yang ada di Indonesia sehingga data kakak aman dan kami butuhkan hanya untuk pelaporan ke Bank Indonesia aja. Jadi sampai sini kita bisa simpulkan lagi bahwa Flip itu aman. Datanya hanya dikolek untuk pelaporan ke Bank Indonesia. Terus kita baca lagi, apakah Flip dapat dipercaya? Flip adalah aplikasi yang dibuat oleh alumni Universitas Indonesia yang sudah berbentuk PT atau perseroan terbatas dan sudah memiliki kelengkapan izin usaha yang saat ini terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin yang tertera pada tampilan berikut. Dan yang terakhir, apakah Flip memiliki izin dari Bank Indonesia atau OJK? Tentu aja, Flip udah memperoleh lisensi dari Bank Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2016. Sementara itu, Flip itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena
Flip itu bukan aplikasi industri keuangan pembiayaan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. Hanya saja Flip itu sebagai sebatas perusahaan transfer uang atau transfer dana yang berada diawasi oleh BI. Jadi ini Flip terdaftar di BI dan OJK itu kenapa tidak terdaftar karena sudah beda ranah dari aplikasi Flip itu sendiri. Jadi berdasarkan 3 alasan tadi, berdasarkan riwayat transaksi yang aku tampilkan di awal, terus juga berdasarkan saldo selisih di kode unik itu akan ditampilkan atau dikembalikan lagi ke Flip yang nantinya kita bisa putarkan untuk beli pulsa, beli listrik. Dan yang terakhir adalah mengenai pertanyaan dan jawaban mengenai Flip itu sendiri yang sudah terlisensi dari Bank Indonesia. Jadi 3 alasan tersebut yang mendasari aplikasi Flip itu adalah benar-benar aman. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu, kalian boleh silakan melakukan transaksi dana atau transaksi uang dengan tidak terlalu besar terlebih dahulu. Misalkan cukup 100.000, 500.000, ataupun yang terbesar mungkin 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu, maka jangan melakukan transfer dana secara nominal yang lebih besar terlebih dahulu. Dengan nominal yang kecil-kecil dulu, lalu kalau misalkan udah berhasil dan membuat kalian percaya, kalian udah bisa melakukan transaksi menggunakan Flip. Jadi begitu 3 alasan utama yang mendasari aplikasi Flip itu aman. Yang pertama adalah berdasarkan dari transaksi atau riwayat transaksiku tadi di awal. Terus juga yang kedua untuk kode unik atau kode unik tersebut yang nantinya akan dikembalikan ke Flip di sini yang kita bisa putarkan untuk beli pulsa. Dan yang ketiga adalah Flip itu udah terdaftar dan terlisensi oleh Bank Indonesia atau BI. Dan data-datanya aman. Itu data-data kita sebagai user hanya akan di-collect untuk pelaporan ke Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan dari kalian itu ada yang ingin ditanyakan, silakan drop di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Oke, terima kasih udah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!